Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membagikan lagi cara cepat. Cara cepatnya adalah menghitung nilai akar dari suatu bilangan kuadrat. Kita semua tahu kalau misalkan 4 kuadrat itu nilainya adalah 16. Jadi akar 16 itu sama dengan 4. Jadi kalau misalkan kita mencari akar dari suatu bilangan kuadrat, maka hasilnya pas bilangan bulat. Nah, mungkin akar 16 itu terlalu kecil, ya. Kita tahu semua akar 16 itu hasilnya 4. Tapi bagaimana kalau kita menghitung soal akar yang bilangan kuadrat itu besar? Seperti di samping ini. Nah, biasanya di sekolah yang diajarkan ke kita, itu caranya adalah seperti ini. Ya, kalau kita lihat, caranya agak ribet. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kepada kamu bagaimana caranya mendapatkan nilai akar dari suatu bilangan kuadrat kurang dari 10 detik. Oke? Ingat ya, cara cepat ini hanya bisa dipakai kalau bilangan di dalam akar itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, sebelum ke cara cepatnya, jangan lupa subscribe dulu. Oke guys, jadi pertama-tama, sebelum kita ke cara cepatnya, pertama-tama kita harus tahu dulu karakteristik dari bilangan pangkat 2. Nah, kamu udah tahu pangkat 2 dari 1 sampai 9, ya, yaitu seperti ini. Nah, perhatikan, karakteristiknya adalah untuk yang 1 dan 9, itu hasil kuadratnya, angka belakangnya adalah 1. Untuk 2 dan 8, hasil kuadratnya belakangnya adalah angka 4. Untuk 3 dan 7, hasil kuadratnya belakangnya adalah 9. Untuk 4 dan 6, hasil kuadratnya belakangnya adalah 6. Dan untuk 5, hasil kuadratnya belakangnya adalah 5. Nah, di sini kamu perlu menghafalkan nih, bahwa kalau nanti bilangan kuadrat belakangnya 1, berarti bisa jadi 1 atau 9. Kalau belakangnya 4, bisa jadi 2 atau 8. Kalau belakangnya 9, bisa jadi 3 dan 7. Kalau belakangnya 6, bisa jadi 4 atau 6. Tapi kalau belakangnya 5, udah pasti 5, ya. Nah, sekarang kita coba ke soalnya nih. Misalnya kita mau menghitung akar dari 7.569. Sekali lagi, cara cepat ini bisa dipakai kalau misalkan bilangan yang diakarkan itu udah pasti bilangan kuadrat, ya. Jadi hasil akarnya merupakan bilangan bulat. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu dua angka dari belakang. Kita pisahkan dulu, dan kita fokus ke angka depannya. Jadi perhatikan ke angka 75. Nah, 75 ini kita harus tahu dia itu ada di antara berapa sampai berapa. Dan patokannya harus menggunakan bilangan kuadrat. Jadi, kita tahu bahwa 8 kuadrat kan 64. Lalu, 9 kuadrat 81. Nah, 75 ini ada di antara 64 sampai 81. Nah, yang kita fokuskan adalah ke 64-nya. 64 ini adalah 8 kuadrat. Jadi, angka pertamanya itu angka 8. Ya, jadi yang angka depan ini kita cari tahu di antara bilangan kuadrat berapa sampai berapa. Dan harus selisih 1, misalkan 8 kuadrat sampai 9 kuadrat. Ya, nggak boleh misalkan 7 kuadrat sampai 9 kuadrat, itu nggak boleh. Harus selisih 1. Oke? Nah, sekarang kita cek angka belakangnya. Di sini angka belakangnya adalah angka 9. Tadi kita sudah lihat karakteristiknya, kalau bilangan kuadrat yang belakangnya 9, ini kemungkinannya bisa 3 atau 7. Pertanyaannya, pilih yang mana? 3 atau 7? Nah, cara tahunya adalah perhatikan, karena tadi kita udah dapat angka pertamanya 8, 8 ini kita kalikan dengan satu angka yang lebih besar dari dia. Jadi, 8 kita kalikan dengan 9. Kita tahu 8 kali 9 adalah 72. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan angka di depan, yaitu 75. Jadi, 75 kita bandingkan dengan 72. Kalau misalkan 75 ini lebih kecil, berarti kita ambil angka 3. Tapi kalau misalkan 75 lebih besar, kita ambil angka 7. Jelas bahwa 75 lebih besar dari 72. Jadi, kita ambil angka 7. Jadi, jawabannya adalah 87. Cukup mudah ya? Oke, sekarang kita latihan lagi. Di sini ada akar dari 12.996. Caranya sama, pertama-tama kita pisahkan dulu dua angka terakhir. Jadi kita fokus ke angka 129 dulu. 129 ini itu berada di antara 121 sampai 144. Yang mana 121 11 kuadrat, 144 adalah 12 kuadrat. Dan kita fokuskan ke angka 121-nya, yaitu 11 kuadrat. Jadi, bilangan di depannya itu ada angka 11-nya. Nah, tinggal kita lihat bilangan belakangnya. Belakangnya kan angka 6. Angka 6 ini bisa jadi 4 atau 6. Pilih yang mana? Kita hitung. Kita kalikan dulu 11 dengan satu angka lebihnya dari 11, yaitu 12. Nah, kalau kita hitung, 11 kali 12 adalah 132. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan 129, 129 ini lebih kecil dari 132. Jadi, antara 4 atau 6 kita ambil yang lebih kecil, yaitu angka 4. Sehingga jawabannya 114. Gampang ya? Oke, sekarang saatnya tantangan. Coba,
nanti kamu akan ditantang untuk menghitung nilai akar dari suatu bilangan kuadrat, ya. Jadi hasilnya udah pasti bilangan bulat. Tapi tantangannya harus di bawah 10 detik. Oke, jadi bagi kamu yang belum mengambil catatan atau alat tulis, ambil dulu, persiapkan. Kalau yang udah siap, kita bisa masuk ke soal tantangannya. Tapi kalau yang belum siap, bisa di-pause dulu videonya. Oke? Jadi, soal tantangannya adalah kita akan mencari akar dari 4624. Ayo, coba dihitung. Saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Jadi, siapa yang udah berhasil menemukan jawabannya di bawah waktu 10 detik? Ya, yang sudah, coba saya mau tahu. Tulis di bawah kolom komentar. Oke? Jadi, gimana cara cepatnya? Nah, tadi di awal saya bilang bahwa cara cepat ini hanya bisa digunakan kalau misalkan bilangan di dalam akarnya itu merupakan bilangan kuadrat. Tapi kan kita nggak tahu bilangan itu bilangan kuadrat atau bukan. Nah, jadi cara mengantisipasinya adalah pertama-tama kita gunakan dulu cara cepatnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil, kita cek nih, hasil ini kita kuadratkan. Apakah hasilnya sama dengan bilangan yang ada di dalam akar? Gitu. Kalau misalkan sama, ya berarti bilangan yang di dalam akar itu merupakan bilangan kuadrat. Tapi kalau misalkan beda, ya berarti bukan merupakan bilangan kuadrat. Oke? Nah, jadi buat kamu yang suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ya. Kalau mau juga bisa like, komen di bawah ini, dan juga sebarkan ke teman-teman kamu semua. Nah, selanjutnya saya juga akan membagikan lagi cara cepat lainnya. Oke, jadi stay tune di channel saya ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.